Pemerintah Kabupaten Bantaeng gelar rapat koordinasi tahun 2022. Bupati Bantaeng Dr. Ilham Azikin mengungkapkan 6 program prioritas yang mesti dijalankan Pemkab Bantaeng pada 2023. Program prioritas ini dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat Bantaeng melalui penelitian yang dilakukan oleh Bapeda. Keenam program ini diungkapkan Ilham Azikin saat membuka rapat koordinasi dengan pimpinan OPD, camat, kepala desa, kepala sekolah dan sejumlah pemangku kepentingan di Bantaeng. Rapat tersebut digelar di Balai Kartini, Selasa, 20 Desember 2022. Sehubungan dengan kegiatan kita di tahun anggaran 2022 dan bulan ini adalah bulan Desember memasuki akhir. Terima kasih terkait dengan rapat pemerintah Kabupaten Bantaeng yang di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Usai memberikan pemaparan Bupati Bantaeng Dr. Ilham Syah Azikin di hadapan awak media mengungkapkan segala capaian dan harapan tentang kinerja lembaga secara keseluruhan sudah dipaparkan sebagai refleksi mulai dari tingkat desa dan kelurahan. Selain itu ia bersyukur karena unsur Forkopimda telah memberikan penekanan-penekanan yang tentu diharapkan menjadi perhatian, sehingga menjadi sinergitas dan senantiasa diharapkan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari capaian di tahun 2023. Ada beberapa poin 6 capaian yang diharapkan dan ditingkatkan serta harapan-harapan pada beberapa sektor, khususnya pada sektor pertanian dan pendidikan serta infrastruktur mendapatkan atensi dari unit teknis yang bertanggung jawab. Secara eksplisit kita sudah sampaikan dan segala capaian dan harapan tentang kinerja Pemkab dan lembaga secara keseluruhan itu sudah dipaparkan dan kita berharap itu menjadi refleksi bagi aparat pemerintah kabupaten khususnya sampai di tingkat desa dan kelurahan. Kita bersyukur Bapak-bapak unsur Forkopimda juga menyampaikan beberapa penekanan-penekanan yang tentu kita harapkan itu menjadi perhatian sehingga sinergitas yang kita senantiasa harapkan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari capaian-capaian dan harapan-harapan yang untuk di 2023 nanti. Langkah-langkah strategis tahun 2023 kan? Ada beberapa poin yang pertama capaian yang kita berharap itu jadi motivasi untuk kita pertahankan dan tingkatkan. Yang kedua harapan-harapan masyarakat pada beberapa sektor khususnya pada pertanian dan pendidikan serta infrastruktur itu mendapatkan atensi dari unit teknis yang bertanggung jawab untuk itu. Pada hari jadi Kabupaten kemarin Pak Gubernur sempat menyinggung bahwa Kabupaten Bantaeng bisa jadi kota. Apa Bapak menerima atau bagaimana Pak? Itu referensi yang tentu bisa menjadi bahan diskus kita dengan potensi yang ada. Sementara itu, Kapolres Bantaeng AKBP Andi Kumara dalam keterangan persnya mengatakan pada tahun 2023-2024 menurut beberapa hasil riset rawan akan gangguan diantaranya inflasi dan bencana. Olehnya itu menurutnya harus dipersiapkan mulai dari sekarang terkait dengan penanganan akibat bencana. Kapolres Bantaeng juga mengingatkan semua ASN, TNI dan Polri untuk tetap tidak melibatkan diri dari kepentingan politik. Menurutnya tahun depan sudah mendekati tahun politik. Oleh karena itu ia meminta agar senantiasa tetap menjaga netralitas. Kapolres juga berpesan terkait sinergitas 3 pilar yang selama ini sangat baik sehingga perlu ditingkatkan sehingga segenap unsur pimpinan akan meringankan tugas yang dijalankan. Dia berharap sinergitas tetap dijaga dan dikembangkan sehingga ke depan bisa lebih aktif dan bisa membangun Bantaeng serta mampu meningkatkan derajat masyarakat Bantaeng. Ada beberapa pesan saya kepada segenap peserta rapat pada pagi hari ini, itu di forum rapat pemerintah Kabupaten Bantaeng. Yang pertama adalah terkait dengan kita persiapan untuk
menghadapi tahun 2023 dan 2024 itu berdasarkan beberapa riset kita harus antisipasi bahwa tahun depan itu rawan dengan inflasi dan beberapa gangguan antara lain terkait dengan bencana dan yang lain-lain. Oleh karena itu harus dipersiapkan dari sekarang terkait dengan langkah-langkah untuk penanganan antisipasi inflasi dan antisipasi jangan sampai kita terkena dampak daripada bencana. Terkait dengan netralitas, karena pada tahun ke depan itu adalah tahun-tahun politik. Oleh karena itu kita selaku ASN, sekaligus saya mengingatkan diri saya sendiri ini agar kita netral, kita tahu politik dan tidak usah bermain politik praktis. Yang penting kita netral dan kita bisa bersikap sesuai dengan tugas kita. Harapan tahun 2023 Mbak? Harapannya bahwa di Bantaeng ini tetap aman kondusif sehingga iklim pembangunan tetap berjalan dengan baik walaupun adanya caretaker terkait dengan kepemimpinan, namun kita tetap harus bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya juga berpesan bahwa terkait dengan sinergitas dari 3 pilar untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Bantaeng ini sangat bagus sekali, sehingga harus selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Sehingga dengan adanya sinergitas daripada segenap unsur pimpinan dalam pembangun Bantaeng ini, itu akan memperingan daripada tugas-tugas kita membangun Bantaeng ini. Sehingga harapan saya agar sinergitas ini tetap selalu dijaga dan bisa dikembangkan, sehingga nanti ke depan bisa lebih aktif membangun Bantaeng ini dan bisa meningkatkan derajat daripada masyarakat Bantaeng ini. Taufik Akbar melaporkan dari Bantaeng Sulsel. Terima kasih, Anda telah menyaksikan berita global1.com.